Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selaku dosen saya di mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Perkenalkan nama saya Muhammad Gali Gumiwang Purba akan mencoba menyampaikan presentasi saya untuk menyelesaikan tugas UTS saya mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship mengenai penerapan 10 Types of Innovation menurut Dublin pada PT Grab Teknologi Indonesia. Oke, Dobly mengelompokkan inovasi menjadi 10 tipe dalam tiga kategori besar. Yang pertama ialah configuration atau konfigurasi dalam bahasa Indonesia, yaitu berfokus pada bagaimana bisnis diatur di belakang layar. Yang kedua ialah offering atau penawaran, di mana berfokus pada apa yang dijual perusahaan. Yang ketiga ialah experience atau pengalaman, di mana perusahaan berfokus pada bagaimana pelanggan merasakan dan berinteraksi dengan produk. Yang pertama configuration dibagi empat, yaitu profit model. Yang maksud profit model yaitu bagaimana perusahaan mencoba mencari cara baru menghasilkan pendapatan atau menciptakan nilai ekonomi. Yang kedua network, yaitu pemanfaatan kemitraan strategis untuk memperkuat penawaran atau operasi dari perusahaan. Yang ketiga ialah struktur atau inovasi dalam organisasi internal, aset atau sumber daya. Yang keempat ialah proses cara baru untuk menjalankan proses internal yang meningkatkan efisiensi atau keunggulan. Yang kedua ada offering. Offering di sini ada dua item. Pertama ialah produk performance atau perbaikan atau terobosan yang terbaru pada fitur inti produk tersebut. Yang kedua produk sistem, yang mana mengartikan mengombinasikan berbagai produk agar saling melengkapi dan menciptakan ekosistem. Yang ketiga, experience. Experience ini terbagi empat, yaitu service, yang artinya layanan tambahan yang meningkatkan nilai dan penggunaan produk. Yang kedua, channel, yang artinya cara baru mendistribusikan atau menyampaikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, brand, atau mengembangkan makna identitas posisi merek di mata pelanggan. Yang keempat ialah customer engagement, cara kreatif untuk melibatkan dan mempertahankan pelanggan. Oke, di sini pada presentasi kali ini saya mencoba penerapan dari 10 Types of Innovation menurut Dobrin pada salah satu perusahaan yang saya minati, yaitu PT Grab Teknologi Indonesia, yang mungkin sering atau pernah berapa kali kita memakai jasanya. Yang pertama kita mulai dari profit model, yaitu contohnya ialah Grab Subscription atau komisi dinamis. eh Grab Subscription misalnya itu biasanya untuk customer ya, misalnya dia mau berlangganan kepada Grab. Dengan berlangganan kepada Grab, mereka dia akan lebih banyak mendapatkan bonus atau potongan saat mengakses mengakses fitur dari Grab seperti GrabFood ataupun yang lain. Contoh dari Grab Unlimited dan Commission, yaitu pelanggan membayar biaya bulanan untuk potongan ongkir dan cashback, dynamic commission model untuk merchant dan driver. Penerapan dari hal ini ialah membuat pendapatan Grab tidak hanya bergantung pada transaksi, tapi juga recurring revenue dari pelanggan, sekaligus menyeimbangkan struktur komisi berdasarkan permintaan dan wilayah. Yang kedua, network mitra strategis dengan OVO, bank, UMKM, dan pemerintah. Jadi integrasi awal itu bermula dari Grab dan OVO, sehingga membuat pembayaran untuk beberapa fitur dari Grab seperti GrabFood ataupun GrabBike, GrabCar itu menggunakan dompet elektronik atau OVO sebagai pembayarannya. Grab juga bekerja sama dengan BRI, bank himbar lainnya, BNI Mandiri juga untuk pembiayaan driver dan merchant. Juga berkolaborasi dengan Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif untuk digitalisasi UMKM yang menjual produknya di Grab. Penerapannya dengan memanfaatkan mitra eksternal, Grab mempercepat adopsi pembayaran digital, memperluas jaringan merchant, dan memberdayakan UMKM tanpa membangun semuanya sendiri. Jadi UMKM itu bebas berjualan dengan menggunakan fitur yang ada pada Grab. Yang ketiga ialah struktur atau Grab Kitchen dan Grab Ecosystem Hub. Contohnya,
Cloud Kitchen melalui Grab Kitchen yang menyatukan banyak brand kuliner dalam satu tempat. Unsur pelatihan, driver atau mitra Grab Academy. Penerapannya, infrastruktur ini membuat Grab lebih efisien dalam mengelola merchant, menekan biaya pengantara karena jarak lebih dekat dan membantu merchant berkembang tanpa perlu membuka restoran besar. Ini biasanya penerapannya pada UMKM ataupun merchant yang baru saja membuka jualannya ya di Grab. Oke, keempat ialah proses atau sistem algoritma matchmaking dan heat map. Contohnya, algoritma penentuan driver terdekat. Jadi, pernah saya tanya juga pada salah satu driver Gojek waktu saya ada sedang berada di Medan. Ketika kita mau ke suatu tempat, misalnya kita mau ke mall, kita nunggu nih di terminal, kita mau ke mall. Kita kan kita pesan itu Grab Grab Bike atau Grab Car menuju mall. Jadi algoritma Grab ini akan bersamaan dengan akan menentukan siapa juga driver yang ingin bersamaan dengan kita mau ke mall. Jadi eh istilahnya Grab ini akan menjodohkan kita sebagai customer dan juga sebagai driver yang pengen sama-sama juga ke mall. Sehingga memang dua-duanya saling berkaitan dan saling minat sama satu sama lain. Fitur heat map juga untuk melihat area permintaan tinggi. Semisal kita berada di wilayah macet, pasti ongkosnya bakal lebih tinggi. Terus proses dan juga proses fraud detection otomatis. Penerapannya, proses pintar ini meningkatkan kecepatan layanan, efisiensi driver serta mengurangi kecurangan sehingga ekosistem lebih lebih sehat. Ya, seperti saya bilang tadi, ketika kita butuh cepat ke untuk mencapai suatu titik, maka kita akan juga eh, didekatkan dengan driver yang juga mau ke arah ke arah tersebut, sehingga tidak harus bercampur dengan driver yang pengen ke misalnya mau ke arah Tembung di Medan. Kita harus bersamaan dengan driver juga yang mau ke Tembung, tidak driver yang mau ke arah Halat. Gitu. Oke, yang kelima ialah produk performance atau Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express. Contoh, fitur keamanan seperti Share My Ride, Panic Button, kebijakan contactless delivery saat pandemi, layanan cepat seperti Grab Express Instant, penerapannya contohnya seperti Grab terus meningkatkan kinerja layanannya agar lebih cepat, aman, dan nyaman bagi pengguna. Oke, yang keenam ialah produk sistem ekosistem super app. Contohnya ialah integrasi Grab Bike, Grab Car, Grab Food, Grab Express, Grab Mart, Grab Hold. Itu semuanya ada satu ada satu pada super app yang namanya Grab. Semua layanan terhubung melalui satu akun dan satu dompet digital. Penerapannya dengan menciptakan ekosistem terhubung, Grab membuat pengguna lebih betah dan tetap berada dalam platform yang sama untuk berbagai kebutuhan. Sehingga ketika kita mau mengirim, ketika kita mau makan, ketika kita mau memesan driver, kita itu menggunakan satu platform yang sama. 7. Service layanan bantuan 24/7 dan asuransi penumpang. Contoh, customer support 24 jam, asuransi otomatis untuk penumpang dan driver loyalty program, dan pendidikan digital di Grab. Penerapannya, semua ini meningkatkan kualitas dan pengalaman pengguna dan mitra sekaligus memperkuat kepercayaan pada platform. Yang kedelapan, channel, aplikasi super app, dan Grab for Business. Contoh, aplikasi utama sebagai pusat semua layanan. Grab for Business untuk perusahaan dalam mengelola transport dan pengiriman karyawan, pemasaran melalui media sosial, dan banner-banner yang ada di jalan. Penerapannya ini memudahkan pengguna mengakses layanan sesuai konteks. Yang kesembilan, brand. Udah tahu ya, brandnya Grab untuk semua. Kampanye brand yang menunjukkan inklusivitas, keamanan, dan pemberdayaan UMKM. Posisi brand Grab sebagai simbol modernisasi layanan harian. Penerapan ini membuat brand Grab semakin kuat melalui pesan yang konsisten, membantu masyarakat gerak maju secara digital. Yang terakhir ialah customer engagement, rewards, gamification, promosi lokal. Grab Rewards untuk poin setiap transaksi kita, misalnya
kita menggunakan Grab Bike, setelah itu pasti akan kita mendapatkan Grab Rewards, tantangan harian pada GrabFood, promo khusus kota wilayah, misalnya promo GrabFood di Medan atau Jogja. Penerapan ini membuat pelanggan tetap aktif dengan sistem poin, diskon berbasis lokasi, dan aktivitas interaktif. Biasanya ini penerapannya ada pada GrabFood. Kesimpulannya, sejauh ini PT Grab Teknologi Indonesia telah banyak melakukan inovasi demi lebih bersaing di Indonesia. Grab juga hampir mencakupi seluruh wilayah Indonesia, mulai dari kota kecil hingga kota besar. Dari pengamatan saya, tidak ada saran atau masukan dari saya sendiri terhadap PT Grab Teknologi Indonesia, karena bisa dikatakan PT Grab Teknologi Indonesia ini merupakan PT atau perusahaan yang cukup dinamis dan selalu berorientasi kepada masa depan dan kepuasan customer. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.